Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan berkah kepada kita. Karena pada sampai saat ini kita masih bisa berkumpul dan diberikan kesehatan yang sangat luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan saya ucapkan selamat kepada peserta didik yang telah berhasil masuk dan diterima menjadi peserta didik baru SMP Ganesha Denpasar tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya adalah Idewo Putu Bayu Pratnya Paramita. Di sini saya akan memberikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah. Di video sebelumnya mungkin kalian sudah menonton tentang lingkungan SMP Ganesha Denpasar, di mana sampai saat ini lingkungan SMP Ganesha mendukung bebas sampah plastik di dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, mari kita dukung sekolah kita SMP Ganesha Denpasar sebagai sekolah yang bebas sampah plastik. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang pengenalan lingkungan sekolah. Pengertian dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan suatu sarana belajar yang penting dan perlu ada dalam sekolah. Karena tanpa lingkungan sekolah, semua proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berlangsung tepat. Perlu diketahui bahwa semua proses belajar mengajar memerlukan lingkungan sekitar sebagai wujud kecintaan siswa dan pengalaman yang lebih luas terhadap lingkungan. Adapun tujuan dalam pengenalan lingkungan sekitar sekolah adalah dapat membuat siswa lebih mendalami semua mata pelajaran yang ada di sekolah, membuat siswa lebih rajin dalam menuntut ilmu, membuat siswa lebih aktif di kelas dan berprestasi di kelas, dapat memberikan siswa motivasi belajar di dalam maupun di luar kelas sebagai wujud kepedulian siswa untuk lebih mencintai lingkungan sekitar sekolah, dan terakhir dapat memberikan siswa pengalaman belajar di lingkungan luar sekolah. Jadi di masa-masa pandemi ini, yaitu di COVID-19 ini, jadi anak-anak sering sekali melakukan daring atau luring, atau yang disebut dalam jaringan ataupun luar jaringan. Jadi para siswa jarang sekali bisa berinteraksi langsung dengan gurunya dan baik teman-temannya. Jadi pengenalan lingkungan sekitar sekolah ini sangat penting karena membuat siswa lebih aktif, lebih rajin dan berprestasi di dalam kelas. Materi pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan PLS tahun 2020 atau 2021 online daring. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Ganesha Denpasar. Di sini saya akan mengenalkan tentang lingkungan sekolah kita, baik itu sarana ataupun prasarana yang mendukung di dalam sekolah kita. Nah, ini kalian bisa lihat, inilah pintu depan utama dari SMP Ganesha Denpasar, di mana itu terletak di Jalan Batas Dukosari nomor 42 Denpasar Selatan. Jadi SMP Ganesha itu memiliki dua pintu akses, yaitu pintu depan sesuai gambar. Jadi ini di Jalan Batas Dukosari, dan akses belakang yaitu yang berada di Jalan Pulomoyo. Jadi inilah akses pintu belakang, kalian bisa lihat. Jadi akses pintu belakang ini langsung menuju aula. Di kiri kalian itu ada pintu gerbang hitam. Itu adalah basement. Biasanya digunakan untuk tempat parkir para siswa di SMP Ganesha Denpasar. Jadi itu di dalamnya sangat luas sekali. Jadi bisa parkir sepeda kalian di sana dengan sangat rapi. Nah, ini adalah akses pintu belakang yang seperti saya bilang tadi, itu langsung menuju aula. Kalian bisa lihat di sana Ganesha memiliki aula yang cukup luas. Biasanya di sini diadakannya pertemuan ataupun beberapa kegiatan-kegiatan seni yang dilakukan setiap
tahunnya yang melibatkan seluruh siswa SMP Ganesha Denpasar. Nah, jadi SMP Ganesha Denpasar memiliki luas lahan 42 are dengan luas bangunan sebesar 32,3 are, luas kebun 1,23 are, dan halaman terbuka 8,47 are. Di sini kalau kalian bisa lihat, para siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler di halaman SMP Ganesha yang cukup luas. Jadi halaman ini banyak sekali fungsinya. Di sana juga terlihat ada balai bengong di sana untuk tempat berkumpul para siswa. Nah, ini adalah lapangan basket. Jadi Ganesha memiliki halaman yang luas dan juga memiliki lapangan basket. Di sini juga bisa dilihat siswa Ganesha sedang mengikuti ekstrakurikuler basket. Nah, ini tidak kalah pentingnya ada tempat cuci tangan. Ya, ini wajib sekali untuk kalian mencuci tangan dengan bersih sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi, tempat cuci tangan ini kalian bisa temukan sangat strategis berada di depan kelas kalian langsung ataupun di tempat strategis lainnya. Jadi, tempat cuci tangan Ganesha ini sangat banyak, ada sekitar 15 buah di SMP Ganesha Denpasar yang kalian bisa temukan dimanapun di SMP Ganesha Denpasar. Ya, kita akan masuk ke gedung timur. Nah, ini adalah tempat pertama yang kalian lihat di pintu masuk SMP Ganesha di bagian depan, yaitu tempat ibadah. Jadi di sini kalian bisa lihat ini adalah tempat ibadah untuk agama Hindu. Kita juga punya tempat ibadah untuk agama Islam dan juga tempat ibadah untuk agama Kristen. Terus di sebelah tempat ibadah ada perpustakaan. Ya, di sini adalah tempat kalian untuk membaca buku dalam perpustakaan dan meminjam buku sesuai minat dan bakat kalian. Di SMP Ganesha Denpasar juga kedatangan perpustakaan keliling setiap minggunya. Jadi kalian bisa lihat di sini para siswa sangat antusias dalam meminjam buku di perpustakaan keliling. Jadi bila kalian suka dengan bukunya, kalian bisa pinjam di perpustakaan keliling dan jangan lupa ingat untuk mengembalikan. Gedung Timur Ganesha. Nah, ini masih di Gedung Timur. Jadi ini adalah akses sirkulasi yang rindang menuju kelas. Kalian bisa lihat kebun-kebunnya sangat rindang. Jadi ini akses kelas SMP Ganesha di bagian timur. Nah, setiap kelas juga berisi AC semuanya. Jadi saya jamin kalian tidak kepanasan dalam proses belajar mengajar berlangsung. Di Gedung Timur ini juga terdapat spot yang sangat kalian sukai, yaitu kantin sekolah. Nah, di sini SMP Ganesha memiliki 5 kantin sekolah, di mana berada di Gedung Timur, Gedung Tengah, dan Gedung Barat. Jadi kalian bisa ke kantin sekolah pada saat jam istirahat, bukan jam belajar. Kita lanjut, kita masuk ke Gedung Tengah. Nah, ini adalah foto ruang guru kita. Jadi ruang guru ini menjadi satu akses sirkulasi dengan ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang lab, dan koperasi SMP Ganesha. Saya akan menjelaskan ruang guru terlebih dahulu. Nah, SMP Ganesha memiliki guru sebanyak 90 guru, di mana ada dari SMP Negeri Denpasar dan juga terdapat dari lulusan-lulusan terbaik universitas terkemuka. Terus kita menuju ruang tata usaha. Inilah bagian depan ruang tata usaha. Di sini kalian bisa lihat ada loket pembayaran administrasi sekolah. Jadi jika kalian membayar uang SPP, kalian bisa menuju loket ini. Dan di dalam loketnya juga pasti ada pegawai yang siap membantu kalian dalam proses pembayaran administrasi sekolah. Kita langsung masuk ke bagian dalamnya. Nah, ini adalah ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah, di mana menjadi satu tempat.
Jadi kalian bisa lihat di dalam foto ini, kita masuk ke ruang kepala sekolah terlebih dahulu. Nah, ini adalah ruang kepala sekolah SMP Ganesha Denpasar. Jadi jika kalian ingin menemui Bapak Kepala Sekolah, kalian bisa menuju ruang tata usaha dulu. Nanti kalian akan melihat ruang kepala sekolah SMP Ganesha Denpasar. Di sampingnya itu ada ruang tata usaha. Nah, kalian bisa lihat di sini ruang tata usaha. Jadi disinilah proses pembayaran seluruh administrasi sekolah berlangsung. Sekarang kita menuju ke laboratorium IPA, di mana berfungsi sebagai tempat praktek IPA. Biasanya guru-guru mata pelajaran IPA selalu mengajak kalian ke sini untuk melakukan praktek. Kita bisa lihat di sini seorang guru sedang memberikan penjelasan di dalam laboratorium IPA. Jadi kalian bisa lihat di sini tempatnya sangat nyaman sekali, bersih, dan pencahayaannya yang sangat cukup. Adapun alat-alat yang dimiliki lab IPA itu sangat banyak, tapi di sini saya cuma bisa menampilkan sebagian peralatan yang ada di laboratorium IPA. Ya, nanti kalian akan merasakan bagaimana menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium IPA. Sekarang kita lanjut ke koperasi sekolah. Nah, ini adalah koperasi sekolah Ganesha yang berada di gedung timur paling pojok di kiri lab IPA. Koperasi ini berfungsi untuk membayar administrasi sekolah juga, yaitu buku dan seragam sekolah. Jadi kalau kalian membayar buku ataupun seragam atau mau beli seragam, kalian bisa menuju koperasi SMP Ganesha Denpasar. Sekarang kita masuk ke gedung paling tinggi di Ganesha, yaitu gedung yang berlantai 4. Jadi ini terdapat di gedung barat, jadi paling barat Ganesha. Kalian akan melihat gedung yang tinggi, di mana ini lantainya ada 4, dan kalian juga bisa melihat GWK dari lantai atas. Sedangkan di lantai bawah itu ada namanya basement, itu yang tadi kita lihat pertama. Jadi kita lihat basement itu fungsinya untuk tempat parkir sepeda kalian. Selain kalian bisa melihat GWK di lantai atas juga terdapat lab bahasa dan lab komputer. Jadi Ganesha memiliki dua lab yang ada komputernya, yaitu lab bahasa dan lab komputer. Nah, di sini selalu dipergunakan oleh para siswa, bisa untuk ekstra ataupun untuk memberikan materi ataupun membuat video, khususnya untuk SMP Ganesha Denpasar. Nah, kita ke ruang kelas. Ini adalah ruangan kelas, di mana SMP Ganesha memiliki ruang kelas sebanyak 19 ruangan yang berukuran 9x7 meter persegi, di mana semua kelas berisi pendingin, AC, LCD, serta akses internet, yaitu WiFi, di mana para siswa bisa mengakses secara gratis dalam proses pembelajaran. Jadi di seluruh kelas SMP Ganesha itu full akses WiFi, jadi kalian bisa menggunakan secara gratis. Kalian bisa gunakan pada saat belajar. Jadi biasanya guru-guru akan membawa laptop dan LCD dan akan connecting to internet, dan kalian juga bisa mengakses internet secara gratis di SMP Ganesha Denpasar. Di gedung barat di lantai 4 itu ada di sana ruangan BK atau bimbingan konseling dan UKS. Jadi ruangan BK kita dan UKS kita jadi satu. Jadi kalian bila masuk pintu ini, kalian akan melihat ruang BK terlebih dahulu. Ruang BK ini biasanya bila ada murid yang memiliki masalah dalam belajar, itu bisa mengutarakan atau mengobrol langsung dengan guru BK. Dan biasanya murid-murid yang susah memecahkan masalah, mereka akan mendapatkan solusi bila mereka ke ruang BK.
ruang UKS. Nah, inilah ruang UKS SMP Ganesha Denpasar, di mana memiliki fasilitas yang sangat cukup. Biasanya ruang ini dipergunakan bila ada siswa yang tidak enak badan di dalam kelas, jadi mereka dipersilakan untuk istirahat di ruang UKS ini. Nah, masih di gedung barat, di depan ruang BK itu ada ruang media. Apa itu ruang media? Jadi ruang media itu biasanya dipergunakan untuk kesenian. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, inilah kesenian yang ada di SMP Ganesha. Biasanya ruang media dipergunakan untuk sebagai tempat latihan bagi kesenian-kesenian yang ada di SMP Ganesha. Nah, di gedung barat ini terdapat ruang OSIS. Biasanya anggota OSIS berkumpul di sini biasanya untuk merencanakan program-program untuk para siswa SMP Ganesha Denpasar. Dan ini dia aula. Ini aula dipergunakan untuk kegiatan olahraga juga. Kalian bisa lihat di sini para siswa sedang melakukan senam di aula yang berada di akses pintu belakang SMP Ganesha Denpasar. Toilet, di Ganesha Denpasar sangat banyak sekali ada toilet, itu bisa mencapai 19 toilet. Jadi letaknya juga sangat strategis. Kalian bisa menemukan toilet dimanapun di SMP Ganesha Denpasar. Di lantai 4 ada, di lantai 3 ada. Jadi hampir setiap gedung itu ada toilet. Di SMP Ganesha juga ada balai bengong. Kalian bisa lihat di sini, balai bengong bisa ditemukan di gedung timur, di depan pintu masuk. Di halaman SMP Ganesha juga ada balai bengong. Biasanya di sini bila ada kegiatan dipergunakan untuk pentas kesenian atau enggak selalu dipergunakan untuk siswa-siswa berkumpul dan membicarakan sesuatu. Oke, cukup demikian yang bisa saya jelaskan. Saya perkenalkan lingkungan SMP Ganesha Denpasar. Terima kasih karena sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang saya katakan menyakiti perasaan kalian. Jadi selalu dalam keadaan sehat semuanya, supaya kita bisa berkumpul kembali dan bertemu teman-teman baru. Salam sehat. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak kelas 7 baru SMP Ganesha Denpasar. Perkenalkan, nama Ibu Niputu Noviriandani. Di sekolah Ibu mengajar mata pelajaran bimbingan dan konseling. Selamat datang Ibu ucapkan dan selamat bergabung kepada kalian semua di sekolah kita tercinta ini. Ibu doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat, agar kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar kita bisa terhindar dari virus yang sedang melanda, dan agar segera selesai di masa pandemi seperti sekarang. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara langsung walaupun hanya secara online. Ibu di sekolah sedangkan anak-anak semua berada di rumah. Terlepas dari semua itu, Ibu sangat senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Nah, langsung saja kita masuk ke materi hari ini ya anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki motivasi belajar?
Sehingga jika kita mempunyai motivasi belajar yang tinggi, kita akan jadi pribadi yang bertumbuh. Jika kita jadi pribadi yang bertumbuh, maka kita akan jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, anak-anak, di sini motivasi belajar itu Ibu bagi menjadi 4 bagian, di mana itu yang pertama adalah value. Value itu artinya manfaat. Yang kedua itu ada confidence atau kepercayaan diri. Dan yang ketiga itu ada distraction atau adanya gangguan. Sedangkan yang keempat itu ada delay atau menunda. Nah, jadi yang mempengaruhi atau apa yang dapat menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa itu bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Kita mulai di bagian yang pertama, yaitu value atau manfaat. Nah, jika kita ingin semangat belajar, maka kita harus mengetahui dulu apa manfaat dari yang kita pelajari. Bagaimana caranya? Itu kita bisa bertanya kepada diri sendiri apa manfaat kita belajar. Contohnya, jika kita belajar matematika, kita harus tahu apa sih manfaatnya kita belajar matematika. Nah, yang kedua, misalnya kita nanti mau ke luar negeri, misalnya kita mau ke Korea gitu kalau sudah besar ya anak-anak ya. Jadi kita tahu manfaatnya kita belajar bahasa Korea adalah karena kita ingin pergi ke Korea gitu, misalnya sebagai contoh. Nah, sedangkan yang kedua itu ada confidence, adalah kepercayaan diri. Nah, kita bisa jadi semangat mempelajari sesuatu karena kita pede bahwa kita bisa paham ilmu tersebut. Karena kadang kita itu sudah tidak pede duluan, atau kayaknya saya tidak mampu, atau kayaknya bukan bidang saya deh, atau kayaknya terlalu sulit untuk saya. Begitu biasanya anak-anak itu jadi malas untuk belajar karena tidak ada rasa percaya diri. Nah, bagaimana caranya agar kita percaya diri atau confidence? Anak-anak harus bertanya lagi ke diri anak sendiri. Bagaimana caranya agar aku merasa pede untuk menguasai materi tersebut? Jadi misalnya kalau ibu biasanya ibu merasa tidak pede mempelajari sesuatu, maka ibu akan mempelajari yang dasar-dasarnya dulu. Jadi tidak langsung kita belajar ke hal yang sulit untuk mencoba memahami hal-hal yang paling dasar. Setelah itu ibu berlatih soal atau mencocokkan jawabannya, dan jika jawabannya itu benar semua, nah di sanalah kita mulai merasa pede. Kalau sudah pede, otomatis kita akan jadi semangat untuk ke hal yang lebih rumit lagi. Gitu anak-anak. Sedangkan yang ketiga, di sini terdapat distraction atau adanya gangguan. Nah, semakin banyak gangguan di sekitar kita, jadi semakin rendah motivasi kita untuk belajar. Nah, contohnya gangguan apa sih yang dimaksud? Contohnya ada beberapa orang yang edik banget sama gadget atau kecanduan sekali sama gadget. Jadi pas mereka sedang belajar, ada notif masuk, langsung terganggu belajarnya. Langsung cepat-cepat ngelihat HP. Nah, misalnya kayak kecanduan seperti Instagram, Twitter, jadi ada notif masuk, kalian langsung beralih untuk melihat, ada apa sih, siapa sih, seperti itu. Nah, biasanya kayak anak-anak yang laki-laki biasanya kecanduan bermain game, jadi sampai lupa untuk belajar karena terlalu fokus untuk main game. Nah, di sana bagaimana caranya mengurangi distraction atau gangguan tersebut? Jadi kalian itu harus menggali di diri kalian sendiri,
Apa sih gangguan terbesarku untuk belajar dan bagaimana sih caranya aku mengatasi hal tersebut? Jadi kalian yang sudah mengetahui bagaimana caranya untuk melakukan hal itu. Dan yang keempat itu ada delay. Delay atau menunda sesuatu. Nah, apa sebab kita suka menunda sesuatu? Karena jika tidak ada deadline atau tidak adanya desakan untuk menyelesaikan hal tersebut. Contohnya tidak ada PR, tidak ada tugas. Jadi kita tidak ada hal yang memaksa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kita cenderung jadi menunda lagi. Juga tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan, kita tunda lagi. Begitu. Bagaimana caranya mengatasi delay atau menunda tersebut? Kalianlah yang mengetahui caranya. Bagaimana sih caraku agar aku bisa segera memulai belajar, tidak menunda-nunda lagi. Begitu anak-anak, dan yang ini adalah keempat faktor ini lah yang mempengaruhi motivasi belajar kita. Jadi jika kita lihat di sini, itu terdapat value dan confidence. Value dikalikan dengan confidence, dibagi distraction dikali delay. Nah, jika kita ingin meningkatkan motivasi belajar, maka kita tingkatkan value dan confidence kita. Kita tingkatkan manfaatnya, pasti belajar itu, dan kita tingkatkan kepercayaan diri kita. Jadi anak-anak harus menemukan apa sih manfaat belajar dalam diriku, apa ya manfaat mempelajari sesuatu, contohnya seperti tadi matematika atau bahasa asing dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita turunkan distraction-nya dan delay-nya, kita turunkan gangguannya dan menundanya. Jadi kita harus menurunkan itu pada diri kita. Maka kita akan semakin semangat untuk belajarnya. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa pemaparan tentang materi simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Ibu harap kalian bisa memahami dan bisa menerapkannya sehari-hari. Semoga kalian bisa terus semangat belajar. Baik, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ibu ucapkan selamat mengikuti MPLS. Semoga kalian selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mengikutinya sampai di akhir acara. Kita berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera bertemu kembali secara tatap muka di sekolah. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Namo Buddhaya.